Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, kembali lagi bertemu dengan saya pada pertemuan kali ini. Walaupun pertemuan kita kali ini hanya melalui media online, tidak bertemu secara langsung. Akan tetapi harapan saya kepada teman-teman semuanya, walaupun kita menggunakan media apapun, dengan cara apapun, dengan bagaimanapun caranya, kita tetap selalu mempunyai semangat atau ketetapan agar kita selalu bersemangat dalam mempelajari materi hal apapun. Mungkin itu sedikit pembukaan dari saya, namun saya menggarisbawahi lagi bahwasanya untuk pertama kali ini saya ini mungkin tidak akan sama dengan teman-teman yang lainnya atau dengan pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Karena apa ya, mengenai media yang kita gunakan sangat terbatas, jadi kita tidak bisa banyak melakukan hal apapun. Jadi kita langsung saja menuju ke dalam materinya. Untuk teman-teman, mungkin dari teman-teman pada sebelumnya sudah pernah mempelajari mengenai materi apa yang kita akan pelajari hari ini. Ya, benar sekali, kita pada hari ini akan sedikit membahas mengenai qadha dan qadar. Mungkin dari teman-teman sudah tidak asing mengenai pernyataan qadha dan qadar. Ya, saya kira teman-teman pada jenjang sebelumnya, entah di SMA, entah SMP atau dimanapun, sudah pernah mendengar atau pernah mempelajari, setidaknya pernah mendengar tentang mengenai qadha dan qadar. Dan tentunya qadha dan qadar adalah merupakan sebuah dari rangkaian rukun iman. Ini rukun iman yang ke-6, rukun iman yang terakhir, dan hal tersebut yang wajib kita imani mengenai qadha dan qadar. Baik, langsung saja kita menuju ke dalam materi. Pengertian qadha dan qadar. Qadha merupakan sebuah ketetapan, ketentuan atau sebuah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu perkara yang sejak zaman azali sudah ditentukan. Jadi secara simpelnya seperti ini. Qadha merupakan adalah ketetapan, ketentuan atau kepastian dari yang Allah berikan kepada cipta-ciptaannya, kepada makhluknya Allah. Jadi Allah itu dari sejak zaman azali itu sudah menentukan yang namanya qadha setiap ciptaannya. Contoh seperti ini. Saya sejak sebelum zaman azali, sejak saya belum ada, itu saya sudah ditentukan, saya sudah diputuskan bahwasanya saya itu akan jadi seperti ini, seperti ini. Nah, itu yang dinamakan qadha dari Allah, dan itu sudah pasti akan diberikan kepada semua cipta-ciptaannya Tuhan, ciptaannya Allah. Hal tersebut itu tidak ada yang mengetahui karena apa? Itu tadi ketetapan atau ketentuan yang sudah Allah berikan itu sudah ditentukan oleh Allah pada sejak zaman azali. Jadi kita tidak akan ada yang tahu. Jadi seperti itu secara singkatnya pengertian atau mengenai qadha itu seperti itu. Dan yang kedua mengenai qadar. Dua hal yang selalu berdampingan. Yang kedua adalah qadar. Qadar berarti ukuran atau aturan yang diciptakan oleh Allah untuk perkara tersebut, atau bisa juga berarti ketentuan atau ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah atas makhluknya dan telah diterima serta telah berlaku bagi seluruh makhluknya. Jadi Allah ketika sudah menentukan qadha bagi ciptaannya, Allah juga akan memberikan qadar untuk ciptaannya. Jadi qadar itu seperti sebuah eksekusi dari qadha. Jadi ketika Allah sudah menentukan qadha bagi ciptaannya, contoh saya sudah diberikan qadha oleh Allah berupa ketika suatu saat saya akan menikah dengan seorang wanita yang cantik dan memiliki 3 orang anak. Contoh seperti itu. Saya diberikan qadha oleh Allah seperti itu. Nah, ketika
ketika selama ini saya sampai saat ini masih belum mempunyai istri, itu masih dinamakan qada. Karena apa? Itu masih ketentuan atau ketetapan. Jadi masih rencana. Jadi Allah itu memiliki rencana yang sangat besar untuk kita semua. Kemudian pada hal eksekusi atau terjadinya itu yang dinamakan qadar. Jadi bentuk ukuran atau aturan yang diciptakan oleh Allah untuk perkara tersebut, atau juga bisa disebut dengan ketentuan atau ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah atas makhluknya dan telah diterima serta berlaku bagi makhluknya. Jadi yang sudah berlaku bagi makhluk-makhluknya itu sudah ada kodoknya dari terdahulu. Jadi apabila seseorang melakukan apapun itu sudah mencakup mengenai kodok dan kodarnya dari Allah. Nah, mungkin pembagian dari kodok dan kodar itu seperti itu. Langsung selanjutnya, ketika seseorang melakukan beriman kepada kodok dan kodar, dia di dalam hatinya, di dalam hatinya itu akan berarti dia itu meyakini dengan adanya ketentuan dari Allah seperti kodok dan kodar, itu membuat manusia sebagai acuan bahwasanya Allah itu memiliki sebuah kekuasaan yang sangat besar. Jadi teman-teman perlu diketahui, Allah itu memiliki yang namanya kekuatan yang sangat begitu besar. Karena apa? Allah saja sudah menentukan, bahkan sebelum adanya alam semesta ini, Allah sudah menentukan yang namanya kodok dan kodar. Jadi tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu bertanya lagi seberapa kebesaran dari Allah. Contoh kecilnya seperti ini, tidak perlu dipertanyakan lagi mengenai kodok dan kodar. Hubungan antara kodok dan kodar itu sangat selalu berdampingan keduanya, kodok dan kodar. Karena apa? Ibaratnya kodok dan kodar itu adalah sebuah rencana dan pelaksanaan. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya Allah itu memiliki sebuah rencana kepada setiap ciptaannya, dan akan setiap ciptaannya selalu ditentukan sebuah rencana dan ada pelaksanaannya. Jadi seperti misal Allah menciptakan sebuah gunung. Dengan kata Allah menciptakan gunung, aku menciptakanmu sebagai gunung, kamu saya letakkan di sana, dan ketika pada tanggal hari ini, pada jam ini, detik ini, kamu akan meletus. Itu sebuah ketetapan dari Allah. Itu merupakan kodok yang diberikan kepada gunung oleh Allah. Nah, yang dinamakan kodarnya adalah ketika pada saat hari itu, jam itu, detik itu, yang sudah ditentukan oleh Allah, itu gunung itu akan melakukan kodok dari Allah, yakni akan meletus. Contohnya seperti itu. Itu adalah sebuah keterkaitan antara kodok dan kodar. Dan ada beberapa pendapat bahwasanya kodar itu juga termasuk seperti takdir, yang mana takdir itu ada dua teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mengetahui dua takdir itu seperti apa takdir itu, dua takdir itu. Belum ada yang tahu ya. Ini akan sedikit saya paparkan sedikit saja mengenai takdir atau kodar. Kodar itu juga bisa disebut mengenai seperti takdir. Nah, sedangkan takdir atau kodar itu ada dua. Yang pertama takdir mubrom atau kodar mubrom. Apa yang dinamakan takdir mubrom atau kodar mubrom? Ya. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa dapat dirubah dengan usaha manusia apapun, dengan ikhtiar apapun. Itu tidak bisa dirubah. Jadi sudah paten dari Allah, sudah paten takdir dari Allah, tidak bisa dirubah. Contohnya seperti hal kematian, seperti itu. Jadi ketika kita sudah diberikan kodok oleh Allah, bahwasanya kita suatu saat pada hari ini, jam ini, tanggal ini, kita akan mengalami yang namanya kematian.
itu ketika pada saat qadarnya atau takdirnya sudah terjadi, itu tidak bisa kita rubah. Bahwasanya takdir dari Allah itu kita tidak bisa merubahnya melalui ikhtiar apapun. Nah, itu yang dinamakan takdir mubram atau qadar mubram. Yang kedua mengenai takdir mu'alaq atau qadar mu'alaq. Nah, ini berbeda dengan yang pertama, berbeda dengan takdir mubram. Takdir mu'alaq ini adalah takdir yang masih bisa dirubah dengan sebuah keikhtiaran dari manusia. Ini konteksnya dalam hal manusia. Ini bisa dirubah dengan sebuah keikhtiaran dan tawakal semua manusia. Jadi contohnya seperti ini. Ketika saya diberikan sebuah qadha oleh Allah, bahwasanya saya akan menjadi seorang yang cerdas dan pintar. Contohnya seperti itu. Jadi Allah sudah memberikan qadha bahwasanya saya akan menjadi orang yang pintar. Akan tetapi pada saat terjadinya atau eksekusinya, pada saat itu saya itu memiliki sifat yang bermalas-malasan, tidak mau belajar. Nah, itu baru bisa dirubah dengan sifat dari manusia itu tersebut. Andaikan kata Allah memberikan qadha kepada seseorang menjadi orang yang yang kurang berkemampuan, akan tetapi orang tersebut memiliki sifat ikhtiar yang sangat luar biasa. Jadi dia semangat untuk bekerja keras, untuk mencari rezeki, menabung. Jadi orang tersebut berikhtiar dan bertawakal kepada Allah, sehingga takdir tersebut bisa dirubah oleh Allah. Dengan kata lain, ketika bertawakal atau berdoa kepada Allah, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya mengenai ciri-ciri orang yang beriman, mengimani dengan adanya qadar dan qadar. Yang pertama, di sini akan saya sebutkan 4 ciri-ciri mengenai orang yang beriman kepada qadar dan qadar. Yang pertama adalah senantiasa ikhtiar. Jadi yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya orang yang beriman atau mempercayai dengan adanya qadar dan qadar, dia akan dalam hatinya, dalam dirinya memiliki sebuah sifat ikhtiar. Jadi orang tersebut selalu berusaha semaksimal mungkin, berusaha sebaik mungkin untuk menggapai sebuah keinginannya. Jadi dia memiliki sebuah sifat yang namanya ikhtiar. Lantas yang selanjutnya, ciri-ciri yang selanjutnya adalah tawakal. Jadi ini ada kaitannya dengan ciri-ciri yang pertama. Jadi orang tersebut ketika sudah berikhtiar, sudah berusaha, langkah selanjutnya yakni dia itu bertawakal atau menyandarkan berpasrah diri kepada Allah. Jadi ketika dia melakukan hal apapun, bekerja keras hal sebagai apapun, ya seperti itu, akan tetapi orang tersebut memasrahkan dirinya kepada Allah. Pokok diijabahi karo Gusti Allah, pokok diridhoi karo Gusti Allah. Ibaratkan kata seperti itu. Ciri-ciri yang ketiga yakni ridho dan ikhlas. Ketika dia sudah melakukan tawakal, ikhtiar dan tawakal kepada Allah, ketika Allah sudah menentukan takdirnya atau qadarnya, orang tersebut akan ridho dan ikhlas apa yang diberikan oleh Allah. Karena apa? Allah pasti tidak akan pernah salah memberikan beban di dalam pundak seseorang. Tidak pernah salah, pasti selalu benar. Dan ciri-ciri yang keempat, sama halnya yang sebelumnya, orang tersebut akan tabah hati dan sabar. Jadi ketika dia sudah berikhtiar, sudah tawakal, dia sudah ikhlas, dia juga memiliki sifat yang terakhir, yakni sabar atau tabah hati. Ketika dia sudah berikhtiar sebaik mungkin, bekerja keras, berdoa, bertawakal, ya, dan dia ikhlas. Ketika pada saat qadar yang Allah berikan kepada dia tidak sesuai dengan ekspektasi dia, orang tersebut akan mengedepankan yang namanya sifat sabar. Jadi dia tidak akan mengeluh. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya mengenai perilaku yang mencerminkan sebuah keimanan kepada qadar dan qadar. Yang pertama, sini juga ada 4 contoh perilaku. Yang pertama, berani menghadapi persoalan hidup karena yakin semua yang dialami adalah ujian dari Allah. Jadi dia pede, berani, pede melakukan hal apapun.
Jadi ketika dia melakukan pekerjaan apapun dia selalu pede, yakin bahwasanya ketentuan dari Allah atau takdir dari Allah itu hal yang terbaik. Jadi dia selalu berani. Yang kedua, memiliki jiwa yang tenang, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik. Nah, ketika dia mempercayai dengan adanya qadar dan qadar, ketika dia ditetapkan berada di tempat apapun, dia itu tidak mudah terpengaruh. Karena apa? Yaitu tadi dia mempercayai dengan adanya qadar dan qadar, entah itu baik atau buruk. Jadi dia mempercayai. Selanjutnya yang ketiga adalah mampu mengendalikan dirinya di saat duka maupun duka. Jadi dia mampu mengendalikan dirinya dengan sabar, dengan ikhlas seperti itu. Jadi jiwanya dalam dirinya itu bisa dikendalikan dengan secara mudah. Seperti itu. Yang terakhir mengenai perilaku yang mencerminkan iman kepada qadar dan qadar adalah berprasangka baik kepada Allah ketika menghadapi kesulitan. Sama yang saya katakan tadi, bahwasanya Allah tidak akan pernah salah menempatkan beban di dalam pundak seseorang. Jadi dia selalu berprasangka ketika dia mendapatkan musibah, katakanlah. Ketika dia mendapatkan musibah, orang tersebut akan langsung berpikiran secara baik, berprasangka buruk kepada Allah, bahwasanya ketika dia mendapatkan musibah tidak selalu pasti musibah itu hal yang buruk. Yang pertama itu. Jadi dia langsung berpikiran, bisa juga ketika saya mendapatkan musibah itu bahwasanya itu peringatan dari Allah, sebuah rasa cinta Allah kepada saya. Jadi saya diingatkan dengan adanya musibah tersebut. Jadi orang tersebut tidak berprasangka buruk kepada Allah, selalu berprasangka baik terhadap apa yang diberikan atau yang ditakdirkan oleh Allah kepada dirinya. Yang terakhir, manfaat ketika kita sudah beriman, manfaat yang kita dapat ketika kita beriman kepada adanya qadar dan qadar. Yang pertama, sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal. Jadi ya seperti tadi ya, seseorang ketika mendapatkan musibah, dia tidak akan mengeluh, tidak akan berprasangka buruk terhadap Allah. Karena apa? Dia sudah mendapatkan hikmah dari adanya mempercayai qadar dan qadar, yakni berupa sabar dan bertawakal kepada Allah. Jadi dia menerima apa saja yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Mungkin hal tersebut sulit bagi kita sebagai manusia untuk melakukannya, wajarlah manusiawi, tetapi alangkah baiknya seperti itu. Yang kedua, orang tersebut ketika sudah beriman kepada Allah akan mendapatkan hikmah. Jadi orang yang pandai bersyukur dan tidak mudah sombong. Jadi ketika contoh saya ketika mendapatkan rezeki atau mendapatkan hal yang baik, saya tidak sombong dan selalu bersyukur. Sekecil apapun yang diberikan oleh Allah, saya bersyukur dan tidak pernah sombong. Saya jadi teringat mengenai cerita yang dulu saya pernah dengar dari seorang guru saya, bahwasanya mengenai perihal sombong. Dulu di zaman dulu ada seorang ulama. Beliau adalah orang yang sangat cerdas, orang yang sangat pintar, jenius. Orang tersebut saking jeniusnya, beliau mengarang sebuah kitab. Dan naasnya di dalam kitab tersebut dia itu menyebutkan bahwasanya dia ketika mengarang kitabnya itu lebih baik karangannya daripada karangan gurunya. Jadi ulama tersebut memiliki guru dan gurunya itu juga orang yang alim. Akan tetapi oleh ulama tersebut beliau merasa sombong bahwasanya kitabnya jauh lebih baik. Seketika ulama tersebut, kecerdasan hafalan beliau itu hilang semua, musnah, hilang semua. Jadi ulama tersebut bingung, kenapa kok keilmuan saya menjadi kosong seperti ini. Akhirnya suatu saat dia bermimpi bertemu dengan gurunya. Lama-lama dia akhirnya sadar bahwasanya yang menjadikan keilmuannya hilang sampai saat ini itu merupakan sombong terhadap gurunya. Dan seterusnya ulama tersebut mengklarifikasi ya, kalau sekarang
kata klarifikasi bahwasanya gurunya adalah pengarang kitab yang terbaik. Dan nyatanya sampai saat ini kitab dari ulama tersebut masih dipergunakan di dalam pembelajaran pada pendidikan salaf. Jadi mengenai kesombongan itu sangat mengerikan. Sebenarnya apa yang mau kita sombongkan? Padahal kita saja ketika kita bernafas saja itu diberikan gratis oksigen oleh Allah. Sedangkan kita mau bersombong, apa yang mau kita sombongkan itu ya? Ngerti kan maksud saya? Toh kita saja bernafas saja masih minta kepada Allah dan diberikan secara cuma-cuma. Bayangkan saja kalau kita bernafas setiap hari setiap saat itu ditarif oleh Allah. Apakah kalian bisa membayar? Tidak mungkin bisa. Bayangkan ketika orang yang di rumah sakit membutuhkan oksigen itu saja bayar dan juga mahal. Bagaimana kalau kita disuruh dalam sehari-hari bernafas dimintai tarif oleh Allah ketika kita bernafas menghirup oksigen, kan kita kan sengsara. Jadi tidak ada gunanya lah kita ini siapa, mau bersombong siapa. Jadi seperti itu. Dari pemaparan materi tersebut mengenai kotor dan kotor, mungkin teman-teman sudah paham atau belum, atau ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan ya. Kalau tidak ada, mengingat waktu sudah mulai habis ya, karena kita pada pertemuan kali ini hanya 1 jam pelajaran, yang artinya sebentar lagi mau habis. Tapi saya tidak menutup kemungkinan kepada teman-teman untuk ketika kita di luar jam pelajaran kali ini bisa menemui saya atau mengajak saya untuk berdiskusi mengenai materi yang sudah kita pelajari. Ya, insya Allah kita akan mengalami 5 kali pertemuan. Ya. 4 kali pertemuan kita akan membahas materi-materi yang akan kita bahas. Dan yang pertemuan yang terakhir kita akan mengadakan UAS untuk kenaikan kelas ya, mungkin seperti itu. Mungkin ketika UAS nanti saya juga tidak akan mempersulit teman-teman. Saya akan hanya memberikan 5 soal dan itu mudah-mudah kan, semua juga pintar-pintar. Jadi tenang saja. Ya mungkin penyampaian materi pada kesempatan kali ini, pada kegiatan pelajaran online kali ini, semoga bermanfaat. Apabila penyampaian materi dari saya ada salahnya, mohon ditegur, karena kita ya sama-sama belajar. Jadi saya masih perlu ditegur mengenai kekeliruan saya. Jadi kalau saya keliru silahkan ditegur, tidak apa-apa, saya tidak akan marah. Saya justru malah berterima kasih kepada teman-teman kalau masih mau menegur saya tentang kesalahan saya. Jadi cukup sekian pertemuan pada kali ini. Nanti silahkan akan saya kirimkan tugas harian berupa pekerjaan di rumah, yang silahkan dikerjakan di rumah. Boleh buka buku, silahkan buka pada LKS-nya, silahkan dipelajari, silahkan dikerjakan. Nanti pada pertemuan minggu depan, sebelum kita melakukan pembahasan materi, kita bahas terlebih dahulu soal-soal yang sudah saya kirimkan. Nanti kita bahas, kita bedah bahwasanya agar semua teman-teman di sini itu mudah untuk memahami materi yang kita pelajari. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga pertemuan kali ini diberkahi oleh Allah, semoga bermanfaat dan menjadikan ladang pahala bagi kita semua. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.